Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan uji validitas data kuesioner seperti yang sudah dicontohkan di video yang sudah diberikan sama Bu Wulan. Nah, ini di sini terdapat nomor responden dan nomor item instrumen. Nomor responden itu apa sih? Nah, seperti yang sudah diketahui bahwa nomor responden itu adalah responden itu adalah orang-orang yang mengisi kuesioner kita. Ada berapa responden sih? Seperti itu. Nah, nomor responden ini adalah hal tersebut. Kemudian nomor instrumen itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner kita. Terdapat apakah 10 pertanyaan, 20 pertanyaan, 15 atau berapa pertanyaan, itu nanti kita taruhnya di nomor instrumen. Kemudian nomor responden saya ini saya kasih 30, soalnya saya menggunakan 30 responden. Jadi saya drag sampai 30 ke bawah. Kenapa sih saya pakai 30 responden? Karena dari yang saya baca itu katanya kuesioner itu validnya dengan 30 responden, maka dari itu saya pakai 30 responden juga. Kemudian saya data tengah, saya kasih warna di setiap barisnya. Kenapa? Karena biar berwarna saja. Biar berbeda, biar terlihat bahwa oh ini tuh apa, seperti itu. Kemudian ini semuanya saya kasih garis pinggir. Oh ya, sebenarnya kemarin itu saya sudah buat, jadi saya sudah ada data sebenarnya, cuma itu kemarin saya sudah buat, cuma itu nggak bisa bergerak videonya, jadi saya bikin lagi pakai data yang sama sebenarnya. Jadi saya tinggal copy paste. Nah, seperti itu, jadi cepet juga. Dan di sini bakal ada total. Nah, totalnya itu hasil dari penjumlahan per responden. Hasilnya seperti ini, seperti yang terlihat. Kemudian di bawah tabel akan terdapat R hitung, R label, dan valid tidak valid. Untuk R hitung sendiri nanti itu ada rumusnya, kemudian valid tidak valid itu juga ada rumusnya karena memang ini yang kita cari. Kemudian untuk R label sendiri itu menggunakan sesuai dengan nilai signifikansi yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan nilai signifikansi 1%. Jadi nanti confidence intervalnya itu 99%. Nah, kenapa toh saya pakai yang nilai signifikansinya 1% alias confidence interval 99%? Itu karena ya saya ingin berbeda saja dari Bu dosen. Kemudian saya lihat kok ada yang 5% sama 1%, kemudian kayaknya ada yang 2%, tapi saya ambil yang 1% aja. Terus ini saya warnain nanti biar kelihatan bahwa nilai signifikansi dan confidence intervalnya tertera di samping.
Nah, untuk hitung sendiri rumusnya adalah sama dengan Corel menggunakan instrumen yang pertama dari responden pertama sampai responden 30. Kemudian saya menggunakan titik koma itu dari total dari responden pertama sampai responden ke 30. Nah, hasilnya 0,225006. Nah, ini tuh saya drag kemarin, sudah nyoba beberapa kali drag sampai belakang itu nggak bisa langsung otomatis. Mungkin settingan saya yang kurang, udah saya setting juga seperti ini tapi tidak bisa, ya udah. Tapi tetap saya drag sampai belakang, saya ganti di totalnya karena tuh harusnya memakai Q3 sampai Q32, cuma itu malah semakin geser. Jadi ini saya percepat, ini saya ganti semuanya tuh jadi Q yang belakang supaya ada hasilnya. Nah, kemudian untuk R label sendiri tuh saya lihat di tabelnya itu 0,463 untuk 30 responden dinilai signifikansi 1%. Nah, untuk rumus VT-nya itu jika R hitung lebih besar daripada R label, maka valid atau tidak valid. Nah, setelah saya drag, ternyata di data saya itu yang valid itu hanya ada 2 dari 15 item instrumen. Tidak apa-apa, semoga nilai saya tidak sejelek presentasi saya. Terima kasih, semoga dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.